Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali firman Allah. Saya ingin menyampaikan tentang ciri kedewasaan rohani. Kenapa kok saya bicara tentang ciri kedewasaan rohani? Saya percaya hari-hari ini ada banyak proses atas gereja Tuhan. Gereja sedang diproses dibawa kepada kedewasaan. Termasuk iman kita hari ini ada di dalamnya. Oleh karena itu kita percaya proses yang sedang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini sedang mendewasakan iman dari jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita di sebuah keadaan lorong yang gelap. Kapan kita akan keluar sampai menuju lorong yang terang, kita pun tidak tahu. Tetapi kita percaya dalam lorong yang gelap pun di situ ada Tuhan. Baik, pada malam hari ini saya ingin bacakan dari pembacaan firman Tuhan. Selama 3 bulan ini kita bicara tentang empower, artinya memberdayakan. Siapa yang akan diberdayakan? Tentunya yang diberdayakan adalah orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Anak-anak secara rohani diminggirkan semua. Tapi kedewasaan rohani ini penting bagi kita. Saya akan ambilkan dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari kita perlu belajar satu keadaan dan kenyataan dalam hidup ini. Seperti Musa, pada waktu itu Musa ini dalam kondisi yang sulit sekali. Karena Musa ketika dia ada di Mesir disembunyikan oleh orang tuanya. Nah, ini bicara tentang kondisi orang tua yang bertanggung jawab. Saya percaya orang tua itu semua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bagaimana bisa mendidik anak-anaknya, bahkan mendewasakan anak-anaknya. Oleh karena itu kita melihat dalam kisah ini apa yang dialami oleh Musa. Saya tertuju dan tertarik pada ayat ke-24. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Ada kata setelah dewasa. Jadi kenapa kok ada kata setelah dewasa? Pasti kedewasaan ini penting. Bahwa kedewasaan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya ketika Israel sedang berperang, dihitung orang-orang yang usia 30 yang boleh berperang. Artinya usia dewasa. Dan saya percaya saudara dan saya hari ini, tuntutan Tuhan sebelum Tuhan datang kali yang kedua, dituntut gereja adalah gereja yang dewasa. Saya tidak bicara gedung, saya tidak bicara organisasi, tetapi saya bicara saudara dan saya hari ini yang sedang mendengarkan firman Allah. Nah, kita melihat bahwa apa sih ciri-ciri kedewasaan? Pikirnya kita sudah sering ke gereja, kita jadi dewasa. Kita sudah melayani, kita jadi dewasa. Sudah memberi, berkorban untuk gereja, kita dewasa. Bukan itu ukurannya, saudaraku. Dalam Alkitab di sini kita melihat bahwa karena iman. Jadi iman itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Yesus datang, apa yang dia katakan? Dia bertanya begini, adakah iman di bumi? Dia tidak tanya, adakah deposito saudara? Adakah simpanan saudara? Adakah gedung gereja saudara? Adakah harta benda saudara? Tidak, tapi dia tanya, adakah iman di bumi? Jadi betapa pentingnya iman. Khusus Ibrani pasal 11 ini memunculkan tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Dan kita perlu belajar hari ini. Ada 3 ciri kedewasaan iman. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat pada ayat ke-24 dan 25. Yang pertama di sini, orang dewasa
orang itu harus berani meninggalkan kenyamanan. Seperti Musa. Sebetulnya Musa dalam posisi yang sudah nyaman, sudah enak. Dia tinggal di Mesir. Tetapi ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Nah, Bapak Ibu, lihat di sini. Berani meninggalkan kenyamanan. Saya dan saudara hari ini, kalau kita hidup dalam kondisi nyaman, seringkali iman itu tidak bertumbuh di dalam kondisi nyaman. Justru coba sekarang kita lihat, di situasi yang sulit ini, orang semakin sungguh-sungguh berdoa, orang bisa berkumpul dengan keluarga, berdoa, beribadah, lebih cari Tuhan, lebih banyak baca firman Allah. Kenapa? Ya, disinilah iman sedang bertumbuh. Kalau iman itu mau bertumbuh, yang pertama saudara harus memahami di sini, berani meninggalkan kenyamanan. Kalau Musa hanya fokus pada dirinya sendiri, dia tidak akan berani meninggalkan kenyamanan. Jadi, kalau kita mau meninggalkan kenyamanan, kita harus hidup fokus kepada Tuhan. Kemudian kepada orang yang lain yang perlu kita layani. Dan hari ini saya percaya, saudara yang sedang mendengarkan firman Allah di sini, saya yakin dan percaya. Yang pertama, catat baik-baik. Ciri orang yang dewasa, berani meninggalkan kenyamanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berani meninggalkan nyamanan, artinya kita tidak fokus lagi kepada kepentingan diri sendiri, tetapi kita fokus pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan bawa dan berkati kita. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 26-27, ciri kedewasaan rohani, berani mengejar nilai. Hidup itu ada nilai fana dan nilai kekal. Nah, seringkali yang fana dan kekal sedang tertukar. Di Amerika ada kejahatan loh. Kejahatan ketika orang masuk sebuah toko, dia menukar labelnya. Yang mahal taruh yang murah taruh yang mahal. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi apa yang terjadi loh? Akhirnya ketahuan dan ditangkap. Dan apa yang sedang kita kerjakan sama sepertinya begitu. Yang murah jadi mahal, yang mahal jadi murah. Hampir-hampir kita tidak mengerti nilai. Nilai yang fana yang mana, yang kekal yang mana. Yang fana tentunya sementara. Tetapi yang kekal itu abadi. Kalau saudara diberi 1 juta, tetapi itu fana, itu sementara. Sebentar akan habis. Tapi kalau saudara diberi 10.000, tapi nilainya abadi. Ketika saudara belanja 10.000, karena abadi, balik lagi 10.000. Dan sampai kapan tidak pernah habis. Mari orang yang dewasa selalu akan mengejar nilai yang kekal. Apa itu Pak yang kekal? Ibadah itu punya nilai kekal. Melayani Tuhan ada nilai kekal. Mencari jiwa-jiwa itu melayani juga ada nilai yang kekal. Mari hari ini yang kekal harus kita kejar. Itu ciri kedewasaan. Jadi mengerti nilai. Saya dan saudara hari ini sedang mendengarkan firman Allah. Tidak ada yang kebetulan. Ayo yang kekal menjadi prioritas kita. Baru yang fana. Bukankah firman berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Seringkali kita cari yang ditambahkan, lupa mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Dan yang ketiga, ciri kedewasaan rohani, berani mengambil resiko. Nah, ada banyak orang tidak berani mengambil resiko. Saya berkata mengambil resiko itu bukan bonek, tidak. Tapi itu sebuah tekad, take action dari kehidupan iman. Iman selalu ada di jalur resiko. Iman tidak ada di jalur yang aman. Karena apa? Iman itu dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasarnya, bahan bakunya iman. Nah, kalau kita sudah hidup beriman, artinya hidup berani mengambil resiko. Saudara datang ibadah, itu juga resiko. Ada banyak orang tidak berani ambil resiko, makanya hari ini tetap tenang-tenang. Maaf ya, jangan sampai saudara merasa nyaman di rumah. Jangan masih saudara merasa ada di comfort zone. Saya beritahu dimanapun kematian bisa menjemput seseorang. Bukan karena COVID. Tetapi seringkali saudara lupa bahwa ketakutan pada hari-hari terakhir akan terjadi. Karena banyak orang mati karena ketakutan. Catat baik-baik perkataan saya hari ini. Ayo hari ini kita mulai berani take action. Berani ngambil resiko karena iman selalu ada di jalur resiko. Jadi 3 ciri kedewasaan iman kita. Yang pertama, berani meninggalkan kenyamanan karena fokusnya pada Tuhan bukan diri kita sendiri. Yang kedua, berani mengejar nilai.
nilai yang kekal kita prioritaskan, sementara yang fana kita abaikan lebih dahulu. Artinya yang kekal jadi prioritas, yang fana kemudian mengikuti. Yang ketiga, berani mengambil risiko, karena iman selalu ada di jalur risiko. Saya percaya hari ini semua yang mendengarkan firman Allah pasti diberkati Tuhan. Semua sudah menjadi dewasa secara iman dan rohani. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang telah mendengarkan firman Allah. Biar firman ini menguatkan kami yang lemah, mengusir rasa takut kami, mengusir juga rasa nyaman kami, karena kami ikut Tuhan. Kami percaya setiap kami dijadikan dewasa. Gereja yang dewasa sedang dipersiapkan untuk menjemput mempelai yang sedang dipersiapkan akan datang kembali. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, mengucap syukur dimanapun firman ini didengar. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah menguatkan kami, Tuhan sudah memberikan pertolongan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap keluarga yang mendengarkan diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan berkati kita.